Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram ya hadratun fil sifatun wa innahu ala fis sirri wa fis sirri wal hayatun wal innahu ayatun ilaihi wa khairatun hayatun aihitil fil jazima wa zahiru fil batinu. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada malam yang sangat kita muliakan ini, yaitu malam Jumatil Hayat, artinya awal Allah menjadikan dirinya sebagai hayat bagi sekalian alam. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bergabung dari grup surau 1 sampai kepada grup surau Imam Besar. Insya Allah di dalam perjalanan kita mengkaji perjalanan sebuah wujud menuju wujud dan menuju maujud yang kita alami selama 1 minggu ini, maka penyempurnaan di setiap kajian dalam 1 minggu akan kita himpun, yaitu pada setiap Kamis malam Jumat, untuk merapikan dan menyempurnakan secara luas. Tersimpul kepada sebuah perjalananku yang menjadikan aku kepada hajatku sendiri dalam berkeinginan menjadi Tuhan, disembah oleh sekalian alam. Adapun persoalan aku dalam berkeinginan menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat, dan umat itu adalah hayatku sendiri. Inilah yang menjadi pencarian pokok kebenaran. Di dalam hidangan yang dijadikan dalam 3 perkara,
terjadinya suatu perbuatan aku dalam masa wujud dan bertajali dalam masa wujud dan nyatalah dalam masa maujud. Kebenaran itu adalah suatu mutlak bagiku dengan adanya keinginan aku menjadi Tuhan dan berwujud berkodrat sifat yang berasma Allah dan berupa-rupa kepada wujudku bernama Muhammad. Kenapa aku beri dia nama Muhammad? Karena dia memujiku dengan menyatakan aku Tuhannya. Kalaulah Muhammad ini tidak ada, maka aku tidak akan terpuji, maka ku jadikanlah Muhammad dari diriku sendiri yang aku sebut dengan Ahmad. Ahmad adalah Allah yang berbentuk wujud Muhammad. Saking dekatnya engkau dengan aku. Tetapi bagaimanapun engkau dekat dengan aku, siapa yang mengatakan ini benar? Siapa yang akan mengatakan ini betul? Siapa yang menyatakan ini ada? Tentu dengan adanya aku menjadikan sebuah kekuatan, yaitu bernama ciptaan. Apa ciptaanku yang kujadikan di antara yang jadi dan terjadi adalah sebuah rahasia. Siapa yang menjadi sebuah rahasia? Dia ada dan dia bukan salah satu dari yang ada dan tiada. Jadi siapakah itu? Bolehkah kita tahu, wahai Allah? Kata hayatnya, tidak. Kita adalah satu kesatuan yang akan membuktikan yang diciptakan itu ada, nyata, hanya dialah yang tahu. Aku telah serahkan kepadanya, aku jadikan dia sebuah rahasia yang mana hanya dirinya yang tahu. Itulah yang ada di antara keduanya, engkau dan aku. Jadi dalam perjalanan 1 minggu ini, kita telah sampai pada masa sebuah perjalanan wujud dan maujud, yang mana telah kita lihat Lauh Mahfuz bukti kenyataannya pada hijaiyah ba ta sya menjadi sin, sehingga terbagi dua dirinya, yang aftar menjadi alam dan yang ba'dal menjadi wujud. Terkesimpulan dari hal itu, hadirnya nur aftar menyinari rahasia 3 ba'dal setelah terlihat oleh cahaya batin aftar, nurul iman, nurul Islam, nurul ihsan, maka terlihatlah apa itu yang dikatakan ba'dal, yaitu sehingga nama yang 3 itu begitu terlihat karena nur yang ditampilkan oleh aftar sifat nyata bagiku, maka itulah yang bisa menyatakan aku sampai terlihat. Dan sesungguhnya aku adalah wujud yang terlihat dan akan
bisa menjadi wujud yang tidak terlihat. Dengan demikian bermakna sudah kepada kebenaran, yaitu terhadap wujud yang ada di antara titik tiga atau wujud yang tiga itu. Salah satu wujud yang tiga yang tidak sama kedudukan sabnya dengan yang dua wujud, dua titik, adalah titik yang sangat tinggi kerahasiaannya, dan dia tidak dinobatkan akan sifat ketuhanan, dan dia tidak dinobatkan akan sifat keumatan, karena dia bernilai kodrat keakuanku sendiri. Masa aku bukanlah masa ibadah, masa aku bukanlah masa menyembah, masa aku bukanlah masa Tuhan, masa aku bukanlah masa umat. Nanti akan kamu ketahui sendiri. Inilah yang dikatakan duduklah di antara keduanya. Ini menyuruh kita memaknai bahwasannya apabila kita menerima suatu perjalanan dan menyaksikan suatu perjalanan keakuan aku sendiri terhadap diriku, artinya hanya sesuatu yang aku jadikan kerahasiaan kebenaranku yang bisa melihat perjalananku sendiri. Tetapi ternyata jamaah memilih salah satu yang tidak boleh dipilih. Bermakrifat dan bersaksi atas nama kodrat umat, bermakrifat dan bersaksi atas kodrat nama Tuhan. Lupa kata-kata aku di dalam ucapan Tuhan. Lupa kata-kata aku di dalam ucapan Tuhan. Ini yang membuat seorang yang mencari itu adalah mendapat kesulitan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia adalah orang yang telah disucikan, orang yang telah dilindungi oleh nur furqannya Allah, yaitu nur yang membatasi dari keterlibatannya menjadi persekutuan. Dia telah dilindungi, dia telah menerima kemenangan, dia telah bebas, sehingga tidak ada beban bagi dia untuk menyaksikan aku pada suatu perjalananku, sampai pada masa aku menikmati ketuhananku dalam wujud Allah dan menikmati keinsananku dalam wujud Muhammad. Tapi aku terganggu oleh kehadiran seseorang insaniyah yang mengaku insanunya aku. Inilah gangguan yang mana aku sendiri tidak kenal dengan maujud yang menggantikan kodrat Muhammad sebagai nur dari diriku sendiri. Ternyata telah diambil oleh sewujud insaniyah yang digunakannya untuk kepentingan hidupnya di dunia dengan mengakui dirinya yang berbuat. Selama dia mengakui wujud itu, ini yang Allah katakan, la annal hayatin fil umatun wa ala nahayatan al mautun wal hayatun dunya fil akhirah. Sesungguhnya orang yang hidupnya dari alam dunia menuju akhirat, itu bukanlah kehidupanku. Kehidupanku adalah yang hidup.
yang hidup itu memiliki kehidupan. Kehidupanku adalah kehidupan Nur Muhammad. Kalau kita betul-betul menilai kalam-kalam qudsi Allah yang saya sampaikan tadi, berapa lama kita merampas kedudukan Muhammad sehingga Allah tidak mengenal maujud yang membawa kodratnya untuk kepentingan hidupnya, sehingga dia merubah makom ilmunya menjadi iman, makom imannya menjadi akal, sehingga dia mempergunakan akal dan nafsu sebagai aras baginya untuk menutupi kebutuhannya. Kita lihat kembali kepada sebuah wujud yang berdiri di antara wujud dan maujud. Sebagaimana sudah saya sampaikan, ingat, makom tertinggi adalah wujud. Wujud inilah yang tidak bisa dikatakan siapapun yang berwujud. Itulah sebuah kodrat rahasia yang mana barang siapa yang menyaksikan kedatangan sebuah kodrat wujud berkodrat Allah kepada dirinya dan berwujud Muhammad pada dirinya, maka dia telah menjadi kodrat yang menerima Allah dengan Muhammad, dan dia menyatukan kodrat itu menjadi suatu pernyataan, akulah Allah yang berwujud Muhammad. Ini memang dari praktek kita sehari-hari selama ini. Tapi pada masa minggu ini saya telah menyampaikan di dalam Nurul 3 dari Aftar yang turun ke bumi ada satu yang tidak siap kita melihatnya, yaitu Nurul Ihsan yang berwujud matahari. Begitu juga di dalam kodrat yang 3 tadi, sifat wujud, wujud dan maujud, juga wujud yang tidak terbaca oleh siapapun. Kenapa? Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau kita akan tahu siapa wujud yang ada di antara kodrat Allah dan Muhammad yang saat ini masih mengaku aku, itu akan kita sendiri yang akan mengetahui setelah kita benar-benar melengkapi syarat keberadaan Allah pada diri dan keberadaan Muhammad pada diri yang tidak bisa dipisahkan lagi. Dan disitulah hilangnya suatu hak terhadap pengakuan itu kalau kita memiliki pengakuan lagi menjadi sekutu dari pengakuan yang dua tadi. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa dimengerti bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam merasa mentajalikan tetapi tidak merasa tajali itu menuju dirinya dan dirinya tetap menjadi dirinya yang disebut dengan aku, maka ini adalah kesulitan besar. Tapi kalau dia menyaksikan tajali itu menuju dirinya dan dia tidak salah satu dari yang bertajali, itulah kebenaran yang paling mutlak.
Mari kita muzakarohkan. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Saya minta satu jurus, ya. Saya minta salah satu menjadi juru tabliknya. Nah, ya, silakan salah satu saja yang bisa mengendalikan. Ya, siapa kira-kira? Biar tidak rebutan. Insyaallah Buya. Saya Buya. Baik. Ada Khalifah Imam Ghoswari. Silakan untuk memandu, menertibkan dalam jamaah bermuzakaroh bertanya. Dengan catatan sebelum selesai yang menerangkan dengan yang menerima, jangan dialihkan dulu. Karena lama atau sebentar bukanlah suatu syarat untuk selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula kita semua, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin. Tadi disampaikan oleh guru mursyid kita bahwa masa minggu ini beliau sudah menjelaskan tentang wujud, dan maujud. Bahkan di antara keduanya yang paling besar harganya atau harkatnya adalah wujud. Dan beliau sudah mulai membuka sedikit tentang siapa yang kita cari sebenarnya, yang tidak bertajali, di antara keduanya. Yang selama ini kita anggap bahwa Tuhan kita adalah Allah, atau bahkan aku, tetapi sebenarnya ada yang tersembunyi. Siapakah itu? Maka nanti kita bermudzakarah dengan beliau, yang beliau sudah menyampaikan sedikit-sedikit tentang isi dari faya itu, dan sekarang mulai terkuak sedikit demi sedikit. Demikian Buya, mohon maaf jika kurang pas, dan terima kasih atas perhatian semuanya. Silakan. Silakan. Baik Buya, karena belum ada, saya akan mengawali sehingga mudzakarah ini berjalan dengan imam besar itu. Oh ya, silakan Imam Besar. Terima kasih pada Khalifah Ghoswari yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan pertanyaan kepada mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita selalu mengucapkan berdoa semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, serta kita yang ada di sini selalu diberikan kesehatan dan kecerdasan dalam menangkap kalam-kalam yang disampaikan oleh mursyid kita. Saya Buya masih tertegun dan menambah lagi keilmuan yang disampaikan oleh Buya. Tertujunya saya selalu ke wama bainahuma. Beberapa amalan yang Buya sampaikan kepada kami, apakah itu dalam rangka untuk mencapai itu Kak Buya? Mohon penjelasannya Buya. Iya,
belajar tauhid ini belajar iman yang sangat tinggi. Ya. Iman yang sangat tinggi adalah iman pertama, yaitu beriman kepada Tuhan Allah sebutan. Makanya awaludin marifatullah. Kalau beribadah kepada Allah sudah ada perantara, itu namanya imanuddin. Beriman kepada Islam. Tetapi dituntut kepada beriman kepada Allah. Tentu kita selayaknya harus betul-betul mengenal sampai pada titik puncak maksud dan tujuan sebelum kita gelar acara bertuhan. Ya. Kan begitu maksudnya. La ilaha illallah wa la na'budu bihaqqin. Meskipun kamu sering mengatakan tidak Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kamu tetap salah menyembahnya. Wala na'budu bihaqqin. Itu diakibatkan tidak atau belum mencapai titik yang sangat berperan, ya, di dalam kata-kata Tuhan dan umat tadi. Kalau ada Tuhan, ada umat, siapa yang benar? Ini kan sudah dibayangkan dari awal. Kalau ada umat, apapun bentuk umat itu, kalau tidak jelmaan dirinya tetap akan bersekutu. Betul tidak? Tetapi kenapa jangankan katanya sesuatu wujud, seumpama saja yang ada mendekatiku akan binasa. Seumpama, apalagi nyata. Artinya sudah kita kiatkan di situ. Dituntut pengakuan yang lebih tinggi bahwasan umat itu adalah hayatku sendiri. Kan ke situ arahnya kita berpikir dengan iman. Dan sesuatu yang kedua, dijadikan kata Muhammad, dibuat nama Muhammad. Ini kita berpikir lagi, kenapa Allah membuat kata hayatnya Muhammad, yang artinya memuji. Memuji di sini bukan, wow Allah itu hebat, kamu memang hebat. Itu pujian ke orang, bukan pujian ke Tuhan. Memuji, mengakui kalau wujud itu adalah Tuhan. Ya, dia itu batinku sendiri. Nah, saya bayangkan lagi dulu, batin Adam ada Muhammad, batin Muhammad ada Allah, kan gitu. Akhirnya menyatulah, Allah adalah wujud Muhammad yang berupa-rupa Adam. Nah, itu sudah saya bayangkan 2 tahun yang silam. Di dalam pelajaran tauhid dituntut kecerdasan, ya, kecerdasan yaitu wa ta'ala. Nah, dari awal harusnya kita sudah mencapai tingkat seperti ini, yaitu tingkat muzakaroh. Artinya bermufakatnya para hayat-hayat Allah. Muzakaruh, bukan orang yang bermuzakaroh. Kalau hayat yang bermufakat, siapa pimpinan hayat itu? Sudahkah dia melihat seperti itu? Kalau dia masih lihat si Buya orang Citayam terputar bertukar bumi jadi langit, langit jadi bumi,
tidak akan pernah kaji ini selesai. Praktek bertuhan itu sekarang, bukan setelah bertuhan. Karena siapa yang bertuhan? Aku juga yang berkalam Allah, dan aku juga yang berkalam Muhammad. Terus siapa kita lagi kalau sudah diakui? Aku juga yang menyembah, aku juga yang disembah oleh diriku sendiri. Di situ sudah harusnya jemaah itu berpikir, ini makom tauhid yang mana kita dibesarkan dari bahasa Allah, kita dididik dengan bahasa Allah. Yang bermain di sini ma'rifah, yang bermain di sini adalah rasa dan pandangan. Tapi kita tidak mengikuti perkembangan itu. Ternyata kita butuh ilmunya. Nah, ini yang membuat terjadi kesulitan. Nyatanya pada saat telah kita menerima suatu wahyu, lebih susah lagi. Wujud yang tidak Tuhan, tidak umat itu hanya dirimu yang tahu. Nah, bayangkan, tidak akan ada yang mengasih tahu. Bagaimana kita mencarinya? Masya Allah. Kalau tahu bagus-bagus jadi salah satu, salah juga. Dapat yang bebas, disuruh juga mencari sendiri. Kan itu. Kapan kita tahu? Adakah yang tidak tahu bisa tahu tanpa dikasih tahu? Ada. Hanya dirimu yang tahu. Innallaha innal insanu masakinatul wal marido. Aku ciptakan engkau dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Allahu Akbar. Tambah sulit jalan ini. Kalau tidak ditempuh, kita jadi siapa? Hantu, masih ada jabatannya hantu. Kalau sudah tidak ada jabatan, nanti kita gimana lagi nih? Sejahat-jahatnya umat ada golongannya umat jahat. Sebaik-baiknya umat ada golongannya umat yang baik. Tapi kalau sudah bebas dari itu, gagal mencari yang akan kita tahu sendiri. Kira-kira siapa yang bisa memberitahu? Ayo kita sama-sama muzakarah, ya. Paham kira-kira? Paham Imam? Ya paham, tapi apakah benar bahasanya itu menjadi prasangka, Bu ya? Begitu, Bu ya? Ya silakanlah berprasangka. Apa yang mau kita prasangkakan? Allah itu adalah aku, Tuhan itu, dan umat itu juga aku. Kalau kamu tidak mampu mencari Allah, carilah umat. Berarti tidak ada kesempatan memilih di antara salah satu. Kun fayakun. Aku jadi, maka terjadilah dia. Tetapi tidak dicari fa'yanya bunyi. Kalau fa'yanya nggak ada, nggak masalah, kan gitu. Ini yang beratnya. Di Islam kita sudah ditakuti dengan perantara. La ra'abaniya fil Islam. Tidak boleh ada perantara di dalam Islam. Nah, mulai kita melupakan kebenaran. Dunia wal akhirat, ini contoh. Kenapa ada wal? Wal itu siapa? Wal itu hu itu dia. Ada dia di antara dunia dan akhirat. Tanya ustadznya. Dibicarakan dunia, dibicarakan di akhirat, lupa yang di antaranya. Betul tidak? Ini YouTube ini. Enggak takut-takut saya bicara di sini.
Iya, Bu. Ya. Akhirnya kita belajar melupakan. Iya kan? Akhirnya tanpa kita sadari kita belajar lupa. Lupa kepada kebenaran. Mencari yang bisa kita nikmati, melupakan yang kita tidak suka. Masih bersifat selera. Nah, ini yang harus kita bongkar ya. Kita bongkar ini. Itu. Atau memang jemaah sesuai dengan apa yang kita kaji. Ya. Mengambil salah satu dari hak. Aku ingin jadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Umat itu adalah hayatku sendiri. Ternyata yang mengangkat dia jadi Tuhan siapa? Umatnya. Semuanya diserahkan kepada umatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujimu bagimu ya Allah, Tuhan dari sekalian alam. Serentak dengan apa yang dikalamkan, diikuti kalam itu dengan rububiyah. Kalam berdiri, kodrat pun berdiri, Tuhan pun jadi. Kan gitu. Setelah ditauhidkan, diperintahkan syahadat tauhid itu oleh syahadatullah al-malikul hakul mubin asyhadikul wa'dal amin. Nyatakanlah diri itu, dan diri itu adalah aku. Akhirnya terjadilah perpecah belahan iman. Keyakinan sudah runtuh di diri umat. Akhirnya umat mencari panutan, menumpang yakin dan menumpang yakin. Hilang rasa, hilang pandangan, karena keyakinan sudah diruntuhkan menjadi iman. Iman menerima apa adanya, mengimani apa adanya. Kamu jangan bisa menyebut-nyebut zat. Itu tidak boleh dikaji. Kamu jangan bertanya tentang ruh. Itu urusan Tuhan. Jadi kitanya ini siapa? Rombongan Tuhan. Gitu. Pasukan Tuhan. Nggak ada status kita, nggak boleh ngapa-ngapain. Ternyata kita disuruh menghafal ayat, mengingat rakaat. Lupa dengan Tuhan, perhatian sudah pindah ke peraturan. Ini yang membuat kita jadi tidak bertuhan. Nah, itulah. Itu yang dialami umat. Selagi kata Allah, wala nahayatun fil Muhammadun ala khadirun la hayatan al-huyat wa atal hayatan wal mutu. Apabila yang hidup itu tidak nur Muhammad cahaya diriku, maka itulah orang yang hidup di matamu mati di mataku. Masya Allah. Rupanya kita orang mati, ya, yang tidak perlu dibekali hidupnya. Masa mayat dikasih jajan kan nggak ada gunanya. Makanya doa nggak ada yang jalan. Yang minta itu mayat, kan gitu. Inilah bertarunglah akal dengan nafsu bermodalkan kulit, daging, urat dan tulang, alias daging hidup. Tapi alhamdulillah kita ketemu. Ya. Berpuluhan tahun saya menutup dan menunggu
orang-orang yang akan dimunculkan setelah kewalianku dihijab oleh Allah, kan kamu tunggu orang pilihanku. Ternyata di depanku sudah ada orang pilihan, tapi orang yang dipilih dari orang yang ragu-ragu. Itu. Mudah-mudahan pertemuan ini menghilangkan yuwaswisu fi sudurinas. Insyaallah. Insyaallah. Gitu. Ya Allah. Insyaallah. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Terima kasih Buya. Alhamdulillah, semoga menambah lagi keyakinan dan ketidakragu-raguan saya dan mungkin semua jemaah yang ada di sini. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, telah pertanyaannya membuka wawasan kita semakin baik dan semakin tinggi. Baik, selanjutnya silakan kepada Imam Asep, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu diberikan kesehatan, Buya. Amin, insyaallah. Ya, berbicara tentang sebuah wujud yang ada di antara keduanya, yang dimana kita tidak boleh memilih umat dan Tuhan, tapi sebuah wujud yang diciptakan yang ada di antara keduanya yang harus memilih. Tadi Buya sempat mengkalamkan tentang sebuah nur furqon, Buya, yang bisa menjaga tetap berada di wujud yang di antara keduanya tersebut. Mohon dijelaskan tentang nur furqon itu, Buya. Wa innahu fil ja'man lahu fil ala furqona. Sesungguhnya wujud dan diriku serta kodratku sudah kulindungi dengan nur yang membatasi yang dia tidak inginkan. Itu jaminan mutlak. Tetapi nur furqon ini tidak bisa dihadirkan. Dia adalah sebuah wujud laksana tubuh memiliki hawa. Tetapi hawa apa dan tubuh siapa? Sejauh mana imanmu melihat seorang mayat dikuburkan? Sejauh mana ilmumu menyatakan kalau mayat itu dikuburkan? Sejauh mana kamu berprasangka mayat siapa yang dikuburkan? Dan sejauh mana kamu tahu kemana dia dikuburkan? Nur furqon akan ada di situ. Di sepengetahuan tadi. Paham? Belum. Inna annahuni nur furqani ja'allahum fil furqona. Aduh, seperti itu. Ya. Kalau dikasih tahu kan udah seenak-enaknya aja hidup lagi kan? Pahala nggak perlu, dosa pun nggak masuk. Ada, ya kan? Ya. Tapi kalau untuk sejarah boleh saya buka. Nah, untuk sejarah saja, untuk pedoman kecil. Nah, pedoman kecilnya apa? Dulu tidak ada sholat fardu. Ya. Di zaman kita, sebelum kita ini tidak ada orang sholat fardu. Muhammad pun tidak orang percaya. Tetapi semua orang bertuhan dan sembahyang. Tapi yang dia pakai sunnah. Kenapa sunnah dipakai pada semua orang sebelum sholat fardu turun? Shin, alif, domah, u, na, ah.
Dia adalah orang yang berpahala mengerjakan dan orang yang tidak berdosa meninggalkan. Tapi setelah sholatnya umat Muhammad masuk, semuanya mendaftarkan diri untuk berpahala dan berdosa. Situlah hilangnya fungsi Nur Furqan. Gitu. Ya kan? Itu sunnah. Silakan. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Rupanya Buya masih mengajak kita berpikir tentang karena itu dituduh saya mengajak. Ya, silakan. Aku dalam prasangkamu, Imam Keswari. Iya, Nur Furqan itu nur pembeda ya Buya. Baik, silakan Ustazah Titin, silakan. Ya, insya Allah terima kasih kepada Pak Imam Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda Mursid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara enggak ada lagi yang lebih kecil dari ini. Enggak kedengaran sampai di sini. Yang kencang lah ngomongnya. Iya ya. Sudah kedengar enggak? Sudah. Lagi bertanya di dalam hijaiyah ini ayah. Kan titik ba menuju ta dan ta menuju ke sa menjadi 3 titik dan sa berubah menjadi sin. Suaranya kurang jelas Ustazah Titin. Yang kencang seperti teriak tuh. Ya, ini HP enggak bisa jauh nih. Sin kan tiga titiknya, berarti 3 titik alif yang after dan alif yang ba'dal. Berarti 1 titiknya itu di antara mohon jelas. Saya enggak dengar. Suaranya enggak jelas sampai di sini. Ada geruduk-geruduk begitu. Tolong dibenarin dulu. Bisa tutup kamera kah ya? Ya coba. Iya. Di dalam hijaiyah ini kan ada huruf ba titik 1 menuju ta titiknya 2 dan ta menuju sa titiknya 3 berubah menjadi huruf sin titik 3. Di antara 3 titik itu, apakah 1 titik di antaranya yang tidak dinobatkan itu apa maksudnya ya? Ya itulah tadi yang kita bahas, yaitu ya itu yang sedang saling bertanya kita ini, ya itu yang lagi kita cari sama-sama sekarang kan itu, ya. Karena apa? Kan yang hanya tahu, ya dialah yang tahu sendiri, ya. Nggak ada yang akan ngasih tahu, kan gitu. Ibarat kita ini sekarang, yang tahu kita mimpi siapa? Ya kita sendiri. Bagaimana cerita mimpi kita? Ya kita sendiri. Jadi ada rupanya yang nggak tahu, yang tahu ngasih tahu dirinya sendiri kan itu. Nah ini yang menjadi pandangan, perhatian yang menarik perhatian kita sebagai sebuah hayat yang tidak ada ketentuan dan apanya, nilainya atau martabatnya. Dikatakan Tuhan enggak, dikatakan umat enggak. Atau mungkin dia saksi. Kalau dia saksi, siapa yang ngangkat dia jadi saksi?
Gitu. Coba itulah, kita cari, ya. Saya itu mengajar jemaah itu ibarat mau saya kasih ikan tapi saya kasih pancingan, pancinglah sendiri. Ya kan gitu. Kalau saya kasih ikan mah di restoran, saya dimasak dulu kan percuma aja. Nah, ini yang harus kita sama-sama mentajazus. Tajazus itu atau mentadabur. Ya. Menggali lah gitu. Kalau menggali kan beda juga ya, sumur yang digali orang. Tapi begitulah kira-kira. Paham? Ya. Terima kasih atas penjelasan ayah, jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Ustazah Titin atas atas pertanyaannya. Kemudian lanjut kepada Ustazah Ratih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat selalu dan bahagia. Terima kasih Pak Amin insyaallah. Khatib Pak Imam Kuswari. Buya, terkait ini pertanyaannya terkait dengan kodrat Lauhul Mahfudz. Ada juga tadi Nur Muhammad dan Nur Furqan. Adakah keterikatan kalau itu jadi satu rangkaian? Kalau ada, seperti apa, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau keterikatan Nur Furqan itu sudah pasti. Sudah pasti. Kalau tidak ada, Nur Furqan itu kan nur yang membedakan. Ya. Itu sudah pasti. Cuma yang menjadi perhatian itu tentu dengan kita mendapatkan solusi dari perjalanan kaji. Puncak kebenaran kalau dalam tauhidin dianggap saksi. Aku bersaksi. Nah kan gitu. Dalam tauhidin. Mudahlah kita berpikir. Tapi dalam tauhudun, jabatan saksi ini kan sudah pindah. Yaitu aku bersaksi atas diriku. Karena tidak ada lagi kata Muhammad Rasulullah la ilaha illallah sirna. Yang ada alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah. Berarti himpunannya sudah jadi satu. Kalau di tauhudun. Adakah Muhammad yang dimaksud itu bagian dari tauhidun atau tauhidin? Kan gitu. Nah ini kalau balik nanya ini ke Ustazah Ratihnya ya enggak? Iya enggak? Adakah kira-kira kemungkinannya ya Muhammad yang dimaksud Allah ini bagian dari tauhidin apa tauhidun? Kalau di tauhidin wujudnya apa, di tauhidun wujudnya apa. Kan gitu. Nah, tapi kalau cerita kemungkinan, ya bisa-bisa juga, ya kan? Bisa-bisa juga. Tapi setelah ada kemutlakan, mungkin Nur Furqan itu akan lebih menuju mutlak. Ya. Mungkin dia lebih menuju mutlak. Karena apa? Karena sangat istimewa sekali kalau lihat bahasanya. Ya adalahum furqana. Aku tutup dengan nur yang membedakan. Sementara Nur Furqan ini tidak ada di dunia ini.
tidak ada di akhirat. Betul. Wah, ini memang membuat kita cukup histeris gitu. Menjadi histeris kita kepada Allah. Kayaknya kita lagi kejar-kejaran dengan Tuhan ini, ya kan? Di mana aku, carilah aku, ya kan? Kejarlah aku, engkau kutangkap, kan gitu. Gitu. Itu. Paham? Ayo kita analisa dengan kajian. Berarti di tauhidun ya terikatnya untuk Nur Muhammad. Soalnya kalau di tauhid bukan Nur Muhammad wujudnya, kodratnya. Begitu kan Buya? Nah, iya mungkin persepsinya kita mengatakan aku berwujud Muhammad. Ya, itu. Kalau Muhammad di tauhidun kan Muhammadun. Allah itu sudah Allahudun. Nah ini bingung kita nih, ya kan? Insyaallah ya, insyaallah. Ya. Iya. Berarti kaitannya ke imannya, nah itu. Iya makanya. Karena memang dari syahadatullah, syahadat pertama ini sedikit agak menjelaskan iman, ilmu atau Islam hanya boleh membicarakan adalah ada Tuhan dan ada umat. Itu enggak lain dari itu, enggak boleh dikaji. Karena tertulis di pintu Ka'bah Baitullah. Tulisannya sangat besar, 2 buah dikurung di pintu gerbang Ka'bah. Sementara di tauhidin itu arti dari al-malikul hakul mubin, itu arti baru. Padahal di tauhidin ini sudah nomor tertinggi. Asyadikul wada amin artinya Muhammad Rasulullah. Nah, ini serunya di situ ya kan. Nggak boleh bicara yang lain. Kalau goib, goibnya Allah. Kan gitu. Tidak boleh ada bahasa lain. Allazina yuminuna bil ghaib. Seperti apa goibnya Allah? Ini goibnya Allah seperti ini. Bingung kita mikirin. Berarti di atas kemampuan kita. Itu goibnya Allah. Bukan nggak kelihatan. Yang kelihatan bukan Allah. Ya. Nah. Gitu, ya. Bingungnya kita kan awalnya kita kan berpikir nih. Awalnya kita tidak tahu diri dalam hidup. Akhirnya belajar mencari diri. Setelah belajar, kehilangan diri. Ketemu dengan sesuatu yang berdiri. Nah, jadi pusing ini memang sengaja disiapkan. Nah, gitu. Karena sudah ada pernyataan. Dikala kita kehilangan diri, mana yang kita pilih jadi diri, kan gitu. Nah, inilah masanya. Bertemulah sesuatu yang berdiri yang tidak sebutan Allah dan tidak juga bersebutan Muhammad. Apakah akhirnya kalau ini tidak terjawab, posisi kita ini di antara keduanya juga? Akhirnya itu posisi yang tidak jelas. Kan gitu. Kabur-kaburan namanya. Nggak jelas kedudukan kita kalau kita gagal bertemu pemecahan dari sebuah kajian.
Nah, itu yang dimaksud, hanya kamu yang tahu. Subhanallah, jadi Buya tuh membimbingnya sampai ke situ, insya Allah. Alhamdulillah. Buya berarti kodrat lauhul mahfud di makom tauhudun. Enggak tahu saya. Terima kasih Buya, nggak apa-apa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tenang aja Ustadz Ratih, kejarlah aku, jika aku tangkap. Setelah itu saya lepas lagi, kata Buya. Jadi PR semuanya. Baik, silahkan Khalifah Ridha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juru tablik pada kesempatan ini saya diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Insya Allah malam ini semoga Buya selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah dan kesehatan bersama keluarga, Buya. Dan saudaraku yang hadir pada acara ini selalu juga diberikan rahmat dan hidayahnya semua. Amin ya rabbal alamin. Ini sangat menarik Buya. Di samping kami diberikan tausiah, juga kami diberikan pertanyaan. Sehingga membuat kami belajar untuk mendapatkan itu Buya. Dalam pencarian siapa yang diciptakan sebagai rahasia Allah, yaitu aku ada di antara wama bainahuma. Dan kita tidak boleh memilih ketuhanan ataukah keumatan. Analisa kami dalam menyimpulkan ini Buya, berarti kita hanya sebuah saksi. Dan saksi itulah yang disebut nurmain. Mungkin ini pendapat Buya dari kami sebagai jawaban siapa yang diciptakan itu sebagai rahasiaku. Kalau Buya sampaikan al-insan al-masakin wal marido, sesungguhnya aku adalah rahasia dan engkau adalah rahasiaku. Yang tahu adalah kamu. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan karena kita tidak memilih salah satu itu antara ketuhanan dan keumatan, tapi kita hanya sebagai saksi. Saksi itulah dirimu. Kalau kami jawab itu adalah nurmain, Buya. Mungkin penjelasan Buya, silakan Buya. Kalaulah dia nur, berarti dia salah satu. Iya Buya. Kalau dia nur masih bisa dieja, dia bukan salah satu dari yang dua, tapi dia menjadi salah satu dari yang dua. Oh, masih Buya, masih salah satu ya Buya. Iya, nur ma'in. Apa sih tingginya nur ma'in? Kita aja bisa jadi nur ma'in ya. Dibalik ke sifat jadi nur mani. Ya. Betul. Ya. Tapi kedudukan di situ dia sebagai saksi juga Buya, tidak bisa memilih kan Buya. Kalau saksi itu tidak disembunyikan oleh Allah. Oh begitu. Karena akulah yang bersaksi terhadap ketuhananku dan keumatanku. Kan gitu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Maaf. Terima kasih Buya, sementara jawabannya mudah-mudahan diberikan keterangan lagi ya. Assalamualaikum. Mari bahas dulu sama saya. Jangan buru-buru mau kabur aja.
Iya, silakan Bu ya. Karena tadi Pak Ustaz Wali Pak Herman bertanya Kan Bu ya. sudah saya bilang dari awal, tidak ada waktu yang memisahkan kita lagi ngaji. Insya Kecuali Allah. salah satu sudah tidak ada lagi membutuhkan kan gitu. Ya betul Bu ya. Nah, jangan ada perantara di antara kita. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Gitu. Perantara bukan dusta, perantara. Nah itu ya. Kalau kita sebut dia norma, itu kan tebakan. Kita kan mengaji ini nggak boleh ditebak. Betul Bu Tetapi ya. dengan pencarian kita yang berasumsi ke situ, kan gitu. Ya betul Bu ya. Pencarian inilah yang membutuhkan kecerdasan batin. Karena yang cerdas itu batin, yang berpikir otak. Ya. Ya, gitu. Ya karena Nurmain dia tidak tergolong siapapun, ya laksana kita juga melihat suatu kejadian tanpa kita melihat diri kita. Betul Bu ya. Jelas kalau dia sebuah nur. Nah itu. Masih ada kaitannya itu Bu ya. Tapi karena dia sebuah nur. Iya. Nah ini membawa suatu kodrat yang ada di antara kedua tadi. Iya. Oh itu masih ada ya. Iya. Ya. Tapi sudah mengarah ya Bu ya. Biar kami dapat bocoran sedikit Bu ya. Oh tidak ada. Tidak jauh ya Bu ya. Tidak, masih jauh. Jadi biar yang lain bisa nggak pakai itu Bu ya maksud saya. Ya. Atau saya mungkin menggambarkan ada bahasa sebelum bahasa itu ada. Nah insya Allah Bu ya. Nah, kalau mau bicara dengan dia, dia punya bahasa sebelum semua bahasa ada. Mungkin seperti itu. Iya, ya, ada gambaran sedikit lah. Ada gambaran. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Ya, insya Allah. Wah, ini saudaraku ada gambaran, tapi jangan ditebak ya. Ini betul-betul kecerdasan Allah lah bahasanya itu kata Buya. Kecerdasan. Yang bisa tahu Allah itu Muhammad, yang bisa tahu Tuhan itu Allah, yang bisa tahu Tuhan itu aku. Ya. Kan gitu ya. Ya Bu ya. Yang siapa yang bisa tahu aku hanya diriku sendiri. Ya. Alhamdulillah. Hati-hati. Semangat terus. Hati-hati. Silakan Wali Pak Kuswari, yang lain mungkin membantu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Khalifah Ridho. Kemudian lanjut kepada Ustadzah Nurbayah, dipersilakan. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya Khalifah Kuswari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun Ayah, mohon maaf. Ananda ingin bertanya. Di dalam 3 nurul yang akan turun ke bumi, yaitu Nurul Islam, Nurul Iman, dan Nurul Ihsan. Apakah makna dari ketiga nurul ini, Ayah? Dan di dalam makom wujud dan maujud, yang mana wujudlah pemegang tertinggi, kekuasaan tertingginya. Apakah salah satu dari ketiga nurul ini yang akan masuk ke dalam wujud itu, Ayah, yang ada di antara wujud dan maujud? Mohon penjelasannya, Ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Islam, Nurul Iman, Nurul Ihsan, atau disebut bintang, bulan, matahari, atau disebut Nurul Islam adalah
keselamatan. Nurul iman adalah ilmu, nurul ihsan adalah diri. Mana diri yang bisa menyelamatkan? Itu pertanyaan. Akhirnya masjid itu ditandai dengan bintang dan bulan. Artinya carilah ilmu untuk menyelamatkan. Butuh ilmu. Nah, terhadap keberadaan wujud maujud, yaitu menerangi dan bertugas sebagai nur batin aftar untuk memperlihatkan rahasia supaya terlihat nyata, agar mudah bagi alam untuk menyembah. Ya, di sini ada 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 yang mana kodrat itu tidak terlihat. Tetapi setelah diberikan pencahayaan oleh nur batinnya aftar, yaitu alif yang tersurat dan nyata, atau disebut alif nur kasiyah, digabung semua nurul itu bernama nur kasiyah. Terlihatlah, oh itu Tuhan kita. Hilanglah persembunyian. Tetapi ingat, sir usir, di dalam rahasia yang terlihat ada aku yang berrahasia. Nah, tidak berhenti pencarian di situ. Karena itu adalah perjalanan, bukan turun ke bumi. Itu perjalanan melewati kodrat basmalah. Sementara basmalah harus mencari bismillah. Hanya itu fungsinya. Harusnya Ustazah Nurbaya itu enggak terlihat. Tetapi ternyata bisa terlihat sebagai nur habibannya Allah. Nur kasih sayangnya Allah. Setinggi-tinggi derajat wali masih menyusui seorang wali. Nur sahadahnya Allah. Kenapa terlihat? Karena tidak bisa bersembunyi dari nur aftar. Karena dia bisa melihat nur yang bersifat nurul Islam, nur yang bersifat nurul iman, ilmu pun akan kelihatan. Nurul ihsan yang tersembunyi pun di dalam wujud Allah bisa kelihatan. Masa kenyataan inilah yang wajib segera diambil, ditentukan pilihan mana umat, mana Tuhan. Maka nikmatilah masa umat, masa Tuhan. Tapi jangan menjadi Tuhan dan umat. Karena Tuhan itu aku juga dan umat itu aku juga. Dan kemana titik akhir dari perjalanan ini semua? Kita lihat seorang mayat dikala hidup dia tidak boleh berdiri depan imam. Tetapi setelah jadi mayat dia tidur di depan imam. Timbul pertanyaan, ini mayat siapa? Kan gitu. Dari hasil penampakan tadi. Paham? Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Ayah atas penjabarannya. Subhanallah. Sungguh takjub
Sungguh luar biasa perjalanan Tuhan itu di dalam diri, ya Allah. Terima kasih banyak Ayah atas penjelasannya dan semoga Ayah sehat selalu bersama keluarga. Insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita lihat bagaimana usahanya sholat mayat itu memutuskan hubungan segala bentuk ketuhanan. Habis masa Tuhan dan umat. Takbir pertama membuang segala sifat maknawiyah, nur makninya tidak ada berlaku lagi. Habis masa ketuhanan. Takbir kedua diangkat masa hubungan batin sebagai kodrat awal mula jadi. Terbuang lagi. Masa ketiga dibuang derajat qalbi yang mengatakan qalbi mu'mini baitullah. Tidak ada lagi. Habis kajian. Jalan terakhir dibuang perjalanan, yaitu dal dengan kaki kiri dan kanan. Habis tajalli Allah, habis tajalli sirullah. Lantas siapa yang pergi? Empat takbir mayat. Terus siapa yang pergi? Enggak boleh mendengar bisikan di tengah jalan. Ditutup telinga pakai kapas. Ditutup mulut, tidak boleh bicara. Diikat, enggak boleh bergerak. Apa maksudnya? Kok jadi mayat baru diikat? Enggak diikat pun enggak akan bergerak, kan gitu. Apa maksudnya? Bukan ini yang dipakai berjalan lagi, trek kaki. Tidak boleh nginjak bumi di bawah kaki. Tidak boleh lagi ada yang di atasmu. Diikat lagi di atas kepala. Tidak ada lagi perbuatan pertolongan. Ikat lagi di tangan. Terakhir, habis kebutuhan, tidak akan merasa lapar kamu selama di sana. Diikat lagi di tengah-tengah. Dan itu pernah kita alami 9 bulan dalam kandungan ibu. Ya, itu salah satu yang menjadi pedoman, ya. Menjadi pedoman. Tapi sekarang kamu lihat, apa prasangka orang ke mayat? Pertama, ustadz yang akan memimpin tahlil. Tahu nggak apa pertanyaan pertama dari ustadz? Siapa nama almarhum? Nah, nama yang ditanya. Si Fulan bin Fulan. Itu kan waktu dia hidup. Nama yang berangkat ini siapa? Itu maksudnya. Karena ustadz nggak nyambung, yang di rumah juga nggak nyambung. Dibilanglah si Fulan bin Fulan. Akhirnya salah paham. Karena robitah itu hanya untuk 3 kodrat. Robitatu fil arwah, robitatu fil ruhi, robitatu fil hadrati. Tidak ada untuk orang. Nah, ini sudah kacau beliau. Yang kacau itu beliau. Nah, ini akibatnya semua. Mau nggak kamu dianggap seperti itu menjadi mayat? Mayatmu saja dianggap mayatnya si Anu. Mayat siapa itu?
Ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak umat, tidak Tuhan. Makanya diceritakan Alkisah itu. Kalau dia Tuhan tidak mungkin depan kiblat. Kalau dia umat tidak mungkin di depan imam. Betul? Nah, seru-seruan, ayo. Gitu, jemaah. Terima kasih kepada Ustazah Nurbaya. Dilanjut kepada Ustazah Dahlia, dipersilakan. Bagaimana? Ya, lain kali juru tabligh bilang dengar dulu assalamualaikum, ya, disudahi dulu bagi yang bertanya, baru dialihkan. Nanti kayak melalui pemilu kita. Si A silakan menusuk. Nah, itu. Nah, itu ya. Biar tidak boleh memutus kaji. Nah, saat tunggu dia, oh ya udah Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baru. Baik, ya Imam, sorry. Ya Buya, tadi sudah Buya soalnya, sudah salam beliau. Baik, kita lanjut kepada Ustazah Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berkenannya pertanyaan Ananda tentang kun fayakun. Faya ini kun terjadi, aku terjadilah dia gitu ya. Tetapi ada paya di antara keduanya itu. Apakah paya ini sama dengan dikatakan dengan titik sin satu yang di atas dikatakan rahasia itu, Ayah? Ya. Sama, tapi dia tidak termasuk yang dijadikan dan yang terjadi. Nah, itu sama. Ya, kedudukannya menyatakan dalam qasamnya Allah surat Yasin, maka aku menetapkan keputusanku atas nama ruhku. Ya, di situ dia menetapkan yang jadi dan yang terjadi, tetapi dia berrahasia pada suatu ciptaan yang mana yang dia ciptakan sesuatu, ya, yang tidak termasuk terjadi dan yang jadi. Itu saja. Apakah ini yang dikatakan aku telah ada sebelum semuanya itu ada, Ayah? Ya, mungkin saja. Insya Allah. Mungkin saja ya. Insya Allah. Jadi kalau kalamnya jadi aku maka terjadilah engkau, nah itu sudah nyata dalam kun fayakun. Tetapi ada yang menyanyi di titik satu lagi. Aku tercipta hanya untukmu. Nah, kan gitu. Rupa ada yang tercipta di antara dua yang terjadi. Kan gitu. Tuh. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah Dalia tolong diturunkan gambar tangannya. Silakan kepada Ustazah Airoh Hayati. Terima kasih Khalifah Kuswari atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat selalu, sekeluarga, dan juga semua khalifah, para imam, ustazah. Insyaallah. Begini Ayah, di awal Ayah ada berkalam. Mohon maaf Ayah jika Ananda salah pertanyaannya. Kalam Ayah tersimpul kepada sebuah perjalananku yang menjadikan aku kepada hayatku sendiri. Dalam berkeinginan menjadi Tuhan disembah sekalian alam. Pertanyaan Ananda Ayah mohon dijelaskan yang menjadikan aku kepada hayat aku sendiri itu seperti apa ya? Mohon dijelaskan. Kalau itu kan sudah terucap oleh zat ya terhadap sifatnya. Bertajali aku pada zat dan sifatku maka nyatalah aku. Itu perbuatan tajali kepada salah satu dari keduanya. Persoalannya untuk menyatakan itu semua butuh kebenarannya. Dan kebenarannya itu ada pada satu wujud yang tidak salah satu dari itu. Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Airoh Hayati. Dilanjut kepada Imam Hartoyo Kasim, silakan. Terima kasih pada juru topik yang sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang kencang. Dari pertanyaan tadi Buya, jadi mana yang berposisi yang tidak Tuhan dan juga tidak umat gitu Bu ya. Jadi kita awali dari masa usul dulu Bu ya. Jadi biarlah dulu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dan kita rasakan bahwa wujud adalah yang wujud dan bermewujud akhirnya nyatalah aku kan gitu Bu ya. Nah, di situ kita pandang, di situ kan ada pandangan, ada rasa, dan ada kodrat Bu ya, atau makom. Atau bisa juga diposisikan atau dikatakan juga ada kolbi, ada ruhi, ada juga siri Bu ya. Nah disitulah berarti yang pada waktu laha berarti yang berposisi sebagai yang tidak Tuhan dan tidak umat adalah kodratnya itu Bu ya, atau makomnya. Nah, kemudian pada ini kan berarti kan di kolbi Bu ya, apa namanya kodratnya gitu Bu ya. Kemudian akulah hayat yang semata, itu kan pandangan dan rasa tadi, jadi hayat semata. Nah, ingin menjadi Tuhan. Nah, kun sudah jadi Bu ya, itu kan kun sudah jadi hayat semata, faya kun, itu kan faya kun. Nah,
fayanya ini adalah tempat bermakomnya itu kan di kun yang kedua kan ada waw mati. Di situ berarti waw matinya bermakomlah di faya tadi Bu ya. Karena di situ ada waw istilahnya bermakom, berarti kan di situ bukan kolbi lagi, yaitu sulbi Bu ya. Untuk itu berarti yang tidak Tuhan dan tidak umat, berarti yang faya tadi kalau di ataupun fayakun Bu ya. Jangan yang pada waktu dikala laha yang kelihatan, berarti itulah makom kolbinya Bu ya. Demikian Bu ya. Mohon dituluskan Bu ya. Satu lagi Bu ya. Ini langsung aja Bu ya. Apakah faya ini bisa kita sebut juga dengan alif taf sunat tidak Bu ya? Karena kalau dilihat dari dipandang dari Jabariyah hijaiyahnya, nafsu berarti kan di situ ayat yang istilahnya kan di situ ada Bu ya. Berarti kan sir gitu kan. Nah kan aku-akuannya tijah berarti kan hayat ya kan, hayat memperlihatkan kezohirannya gitu Bu ya. Demikian Bu ya. Dia adalah salah satu wujud yang tidak bisa dikaji. Dia adalah wujud yang mengkaji, yang bukan yang dikaji. Yang semua ente sampaikan itu barang yang dikaji. Oh iya. Mau kolbi, mau sulbi, itu tingkat makom ketuhanan. Oh iya. Paham? Insya Allah Bu ya, paham Bu ya. Insya Allah. Ya, ini bukan apa maksud saya itu. Saya ingin tahu daya pencariannya. Bukan saya mempersulit. Ini daya pencarian. Dengan berlangsungnya pelajaran yang telah dilalui. Gitu. Iya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Imam Hartoyo. Dipersilakan lanjut kepada Ustazah Eka. Masya Allah, terima kasih Khalifah Koswari atas waktunya. Mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan mohon izin Ayah jika apa yang saya katakan kurang tepat. Dikatakan bahwa aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikan umat, dan aku ingin dibangun dengan nama Allah. Di sini bolehkah yang di antara ketuhanan dan keumatan itu Anda mengambil dengan di antaranya itu adalah yang berdiri adalah Allah, seperti itu Ayah, mohon penjelasan. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, aku telah memperjalankan salah satu rahasiaku, yang mana dia bukanlah Tuhan dan dia bukanlah umat. Dan aku sudah mensucikannya. Dan dia tidak akan tersentuh oleh apapun. Dan aku merahasiakan kepada siapapun kecuali dirinya
yang tahu siapa dia. Dirinya lah yang tahu. Maka aku menyebut dia dengan engkau. Kenapa aku sebut dengan engkau? Kenapa aku mengatakan diriku aku? Karena ada engkau, karena ada dia, karena ada kami. Bukan karena aku. Berarti yang di sini yang dimaksud Allah, yang Allah itu bisa diasumsikan sebagai dia, bisa seperti itu dia. Allah bisa difungsikan dia oleh aku. Dan aku bernama aku karena ada dia, karena ada engkau. Masya Allah. Kalaulah dia tidak ada, kalaulah engkau tidak ada, tidak akan ada aku menyatakan aku. Masya Allah. Berarti itu, apakah dia itu bisa jadi berarti yang paya itu ya? Faya itu adalah salah satu gambaran atau pertanda bahwasan ada rahasia yang hayat yang ada di antara yang jadi dan yang terjadi. Itu hanya pemberitahuan. Masya Allah Bu ya, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin itu dulu Bu ya. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.